Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreatif semua dimanapun kalian berada. Kita bertemu kembali di channel yang tentunya membahas seputar ide bisnis kreatif yang jarang sekali pesaingnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah produk dari besi beton nih teman-teman. Yang kemarin itu harusnya kita lanjut di kerajinan MDF, tapi kebetulan mohon maaf banget teman-teman. Ini ada urusan, jadi saya harus ngupload video-video stok saya dulu teman-teman. Ini harusnya di minggu kedua ya, tapi nggak apa-apa teman-teman, karena ini juga penting banget, perlu banget teman-teman ketahui bahwasanya ide usaha dengan modal yang kecil bisa untung itu berkali-kali lipat teman-teman. Ini saya hanya gunakan besi beton atau besi behel dengan ukuran besi behelnya itu besi 6 teman-teman. Besi 6 yang sudah saya potong seperti ini, karena ini bentuknya seperti itu karena saya belinya menggunakan motor. Jadi kalau menggunakan motor itu enaknya menggunakan dilipat seperti ini, jadi ukuran 2 meter 2 meter teman-teman. Jadi nggak terlalu panjang ke atas ya, karena untuk besi beton itu panjangnya totalnya 12 cm. Dilipat-lipat seperti ini, jadi lebih simpel untuk membawanya. Nah, ini udah saya siapkan juga untuk plat strip yang sudah saya lubangi teman-teman. Jadi lubanginya menggunakan mesin bor mata bor 6 mm yang tidak tembus teman-teman ya. Jadi hanya tembusnya sedikit aja, jadi operseng namanya. Ini dipotong-potong seperti ini menggunakan mesin selepan dan cutting. Ini untuk nanti proses pemasangan kayu ke besinya. Dan untuk besi betonnya sudah saya potong dengan panjang 123 cm teman-teman. 123 cm, lalu kita tekuk ya. Untuk penekukannya seperti ini, jadi bentuk ukuran 48 dikali 10,5 cm. Dan lanjut kita ke proses pengelasan. Untuk pengelasan di sini saya menggunakan mesin las dari Multipro 450 watt. Jadi buat teman-teman semua yang di rumahnya itu listriknya cuma 900 watt, sangat rekomendasi banget teman-teman. Kalau nggak Multipro bisa menggunakan dari merek Lakoni, itu masih kuat banget ya dengan listrik. Wattnya itu cuma 900, masih bisa dipakai teman-teman. Seperti ini, dan ini wajib banget nih untuk teknik ini harus rata ya, jangan sampai melenting. Karena kalau melenting itu bakal susah banget nanti di proses selanjutnya. Lanjut kita ke proses pengelasan. Untuk menyatukan semua bagian, ada besi dengan panjang 10,5 cm yang sudah saya potong, dan saya akan laskan di bagian ini nih. Ini nanti untuk step-step kayunya nyantolnya di sini. Untuk kawat las atau elektroda yang saya gunakan, ini saya menggunakan elektroda dengan diameternya itu cuma 2 mili. Jadi elektroda 2 mm ini banyak banget ya di toko bangunan ataupun di toko besi, itu pasti ada jual elektroda ataupun kawat las seperti ini. Ya bagusnya rekomendasinya kalau wattnya kecil, lebih kecil lagi untuk si elektrodanya ini, karena ini untuk 2 mili itu udah paling kecil teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua yang di rumah wattnya kecil ya harus menggunakan kawat las dengan ukuran cuma 2 mm. Nah, ini udah selesai, tinggal kita las dua-duanya ya. Jadi bentuknya itu saya bikin dua teman-teman. Untuk yang panjang 48 dikali 10,5 cm itu dibikin dua, lalu dielasin seperti ini nih. Jadi stepnya itu menyesuaikan, dari atas itu 3 cm, dari bawahnya 3 cm, nanti tengah-tengahnya dibagi dua lagi. Jadi nanti ketemunya totalnya 14 cm teman-teman antara stepnya ini. Nah, untuk teknik pembuatan produk ini ada teknik yang tercepat dan terbaik, dan pastinya ini bakal bagus banget teman-teman hasilnya. Salah satunya tekniknya itu harus berdiri ya, diberdiriin nih. Untuk si besinya diberdiriin, lalu kita pasang plat strip yang sudah kita bor tadi ya, yang sudah kita bor menggunakan mata bor 6 yang tidak tembus itu, kita pasang di sini untuk daun-daunnya. Dan tidak lupa tadi juga sudah saya pasang untuk ringnya teman-teman. Jadi ring itu nanti gunanya untuk menyantolkan si rak ini ke pakunya. Jadi udah pas nih, di ringnya itu ada pakunya, si konsumennya nanti tinggal pasang aja di situ. Nah, ini sedikit cerita teman-teman. Untuk produk ini produk best seller banget, banyak banget peminatnya, dan alhamdulillah
Ini produk dari tahun 2020 sampai sekarang masih banyak banget orderannya. Sudah saya revisi untuk beberapa modelnya. Ini udah beberapa kali lewat revisi ya. Jadi yang pertama itu ukurannya kecil, cuman itu diongkirnya lumayan mahal teman-teman. Nah ini ukurannya besar tapi diongkirnya ini bisa murah karena itu saya menggunakan paketnya itu paketan kecil teman-teman. Jadi kalau misalkan menggunakan ini tanpa dibongkar teman-teman atau portable, ini pasti kehitungnya 4 kilo atau 5 kilo. Tapi kalau dibongkar seperti ini mungkin cuman 1 kilo teman-teman. Jadi seperti itu ya, ini salah satu teknik juga. Jadi buat teman-teman semua yang mau jualan online itu wajib juga memperhitungkan ongkirnya. Jadi jangan sampai ongkirnya nyari yang 2 kilo, pokoknya ongkirnya 1 kilo aja. 1 kilo walaupun yang besar itu teman-teman mending dirakit aja di konsumennya. Jadi nggak terlalu mahal ya untuk ongkirnya. Biasanya konsumen itu nggak jadi beli karena ongkirnya terlalu mahal. Apalagi kalau 2 kilo. 2 kilo itu biasanya konsumen pada mundur teman-teman untuk membeli produk tersebut. Nah ini udah siapkan juga untuk kayunya. Saya menggunakan kayu jati Belanda dengan ketebalannya cuma 1 cm teman-teman. Dengan panjangnya itu cuma 35 cm. Lalu kita amplas menggunakan amplas grade 100 dulu seperti biasa. Untuk amplas grade 100-nya itu sebagai wrapping dan nanti finishingnya menggunakan amplas grade 400. Jadi ada 2 kali tahapan ya untuk proses finishing ini. Lanjut kita ke proses besinya lagi nih, karena tadi nggak langsung dicat itu karena masih panas teman-teman. Jadi nunggu dingin kita ke proses kayu dulu. Setelah dingin lanjut kita ke proses besi lagi. Ini untuk besinya tinggal dibersihin aja ya, di slap dibersihin itu agar aman untuk tangan kita, untuk tangan konsumen juga. Setelah semuanya dirasa bersih, kita lanjut ke proses pengecatan. Untuk pengecatan di sini saya menggunakan cat dari Nippon Paint dengan seri itu matte white teman-teman. Jadi kalau cat besi itu enaknya menggunakan yang dope ya, yang matte. Karena itu penutupnya cepet banget teman-teman dibanding dengan yang glossy. Biasanya untuk glossy itu lebih mahal. Jadi untuk yang dope itu lebih murah untuk biaya produksinya. Seperti itu teman-teman ya. Nah jadi seperti ini teman-teman untuk hasilnya ya. Ini setelah di packing. Bagusnya packingnya menggunakan kardus teman-teman. Ini hanya contoh aja untuk packingnya seperti ini menggunakan bubble wrapping dulu teman-teman. Setelah bubble wrapping menggunakan kardus bekas aja, itu untuk bagian packingnya beda lagi, bukan di sini ya. Jadi ini saya packing dulu menggunakan bubble wrapping sebagai contoh aja. Jadi setelah bubble wrapping ini langsung dikasih dus teman-teman. Ini hasilnya seperti ini ya. Untuk packingannya kecil, jadi tekniknya seperti itu kalau jualan online. Sebisa mungkin produknya itu sangat kecil. Jadi nggak kena ongkos tambahan ya, seperti volume. Kalau kayak gini kan kalau 1 kilo ya udah 1 kilo gitu, nggak lebih. Kalau dipasang itu bisa nyampe 3-4 kilo teman-teman, karena kena volume kan gede. Jadi ini makanya produk ini rame banget dan alhamdulillah selalu ada penjualan teman-teman. Contohnya ini nih, ini ke Meli Revita, ini ke Jalan Bintan, Kepulauan Riau teman-teman. Nah ini kabar baik teman-teman buat teman-teman semua yang ada di luar pulau. Itu Masya Allah ya, kemarin itu banyak yang masuk WhatsApp ke saya. Ada dari Makassar, ada dari Pekanbaru, ada dari kemarin yang baru itu Lampung teman-teman. Ada Lampung, terus banyak banget. Itu Jawaan juga banyak, Solo, Yogyakarta. Banyak banget yang masuk ke WA, itu menanyakan masalah nanti ada timpang tindih itu di masalah harga katanya gitu. Kalau nggak mungkin kan kalau di Makassar katanya jual harga segitu, sedangkan saya beli bahan bakunya di Bandung itu perlu ongkos kirim juga. Nah itu sebenarnya teman-teman bisa diatasi juga. Saya sudah bilang ya ke beberapa yang WA ke saya. Itu untungnya buat teman-teman semua yang ada di luar Pulau Jawa, itu pasar Pulau Jawa itu contohnya seperti saya ya, pasar Jawa Barat itu kebanyakan hampir 60% itu ada di luar pulau teman-teman. Nah ini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat teman-teman yang ada di luar pulau itu sangat menjanjikan untuk bisnis seperti ini, karena banyak banget yang di luar Pulau Jawa itu suka dengan produk-produk seperti ini. Nah itu teman-teman nanti jualnya mungkin jangan sama saya ya. Contohnya saya ini jual 55.000,
Produk ini jual 55.000 teman-teman, ini bukan COD ya, ini udah dibayar seperti biasa. Itu harganya kalau nyampe ke pulau, misalkan nih contohnya nyampe ke Bintan Timur, ini mungkin harganya bisa nyampe 90.000 teman-teman, karena ongkos kirimnya lumayan mahal ya, apalagi kalau COD itu ada biaya penanganan dan yang lainnya itu lebih mahal. Nah, kalau teman-teman jual produk ini, misalkan teman-teman ada di daerah Kalimantan atau Sulawesi, nah teman-teman jual produk ini mungkin nggak terlalu jauh nih, beda dari jarak Pulau Jawa ke Bintan, itu terlalu jauh, tapi kalau misalkan teman-teman ada di contoh Kalimantan atau Sulawesi itu nggak terlalu jauh kan jaraknya, jadi ongkirnya lebih sedikit. Kalaupun teman-teman jual dengan harga 70.000, produk seperti ini jual 70.000 itu masih banyak banget yang membelinya, karena orang Jawa atau produk dari Jawa ini kalah saing di ongkir teman-teman. Walaupun menang di harga, tapi kalah saing di ongkir. Jadi paham ya teman-teman, jadi jangan sampai teman-teman berkecil hati, yang di luar pulau itu kan harus beli dulu alat-alatnya nih di Bandung. Misalkan kalau jam dinding, stikernya harus beli di Bandung. Itu jangan berkecil hati teman-teman. Walaupun di Bandung ini jual jam dinding itu harganya cuma 40.000, tapi kalau teman-teman jual di sana itu mungkin bisa nyampe 60.000 teman-teman. Jadi karena ada perbedaan ongkir. Nah, nanti teman-teman menangnya di perbedaan ongkir tersebut. Memang kalah di persaingan harga, tapi menang di persaingan ongkir teman-teman. Jadi seperti itu ya, udah mulai paham nih masalah sedikit-sedikit kita buka. Nah, untuk penjualan online-nya insya Allah nanti di kelas yang langganan teman-teman ya, kita bahas semaksimal mungkin sampai benar-benar paham. Tapi teman-teman wajib siapkan dulu skill teman-teman, terus siapkan dulu pekerja ataupun mental teman-teman, karena nanti kalau misalkan udah siap si penjualannya itu teman-teman wajib banget untuk Shopee itu 1 hari udah harus dikirim. Jadi kita buka dulu aja untuk paketnya biar teman-teman tahu, dan kita langsung pasangin aja biar nanti konsumen yang membeli produk ini juga saya arahin untuk menonton video ini untuk cara pemasangannya. Kita buka dulu aja teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk hasilnya ya. Ini rak 4 susun teman-teman. Saya jual dengan harga 55.000. Ini lumayan ya untuk untungnya. Modalnya sangat kecil banget. Ini juga pengiriman ya. Ini nanti kita bungkus lagi dan kirim nih, contohnya kayak gini. Ada pesanan rak susun, rak dinding minimalis 4 susun ke Bintan teman-teman. Ukurannya seperti ini dengan ukuran panjangnya 35 cm, tingginya 48 cm teman-teman, menggunakan kayu dengan lebar 10 cm. Ini hasilnya best seller banget. Modalnya kalau si besinya nih, saya menggunakan besi dengan panjang 300 cm teman-teman. Total ya 300 cm ditambah plat untuk mengencangkannya di sini. Jadi semuanya itu di skrup teman-teman, tapi ini saya skrupnya 2 aja sebagai contoh aja, sama aja. Nah, ini tuh ada bagian skrupnya di sini. Nah, ada lubang skrup nih. Nah, nanti di skrup aja. Itu berarti untuk si besinya aja panjangnya hanya membutuhkan 300 cm atau 3 meter teman-teman. Untuk untuk besinya berarti modalnya cuman 1 meternya itu harganya 2.000 perak. Berarti untuk penggunaan 3 meter itu berarti cuman 6.000 untuk besinya nih. Besinya 6.000 ditambah untuk kayunya 35 dikali 4. Jadi 140 cm teman-teman. Untuk kayunya ini saya hanya menggunakan, jadi kayunya itu yang panjang 1 meter. 1 meter 3 kayu itu bisa jadi 2 produk seperti ini. 3 kayu berarti harganya 18.000. 18.000 dibagi 2
itu cuma 9.000 teman-teman. Berarti untuk kayunya 9.000, untuk si besinya 6.000. 9 tambah 6 15.000, itu tinggal hitung untuk proses pengecatan dan yang lainnya. Mungkin paling mahal 10.000 teman-teman. Jadi 15 ditambah 10.000 totalnya 25.000 untuk si modal ini nih. Modal ini 25.000 itu udah termasuk pengecatan, udah termasuk biaya packing dan yang lain-lain teman-teman. Udah termasuk biaya pekerja, listrik dan yang lain-lain ya. Pokoknya itu udah semuanya. Totalnya 25.000 untuk modalnya nih. Saya jual dengan harga 55.000, dipotong biaya penanganan dan aplikasi itu totalnya 7.000 teman-teman. Jadi itu sekitar keterima ke sayanya itu 48.000. 48.000 dikurangi 25, berarti cuman 25 kurang 2.000 berarti ya 23.000. Nah, untuk untungnya ini 23.000. Itu lumayan gede teman-teman. Padahal untuk pembuatannya sangat gampang banget dan cepat banget ya. Tadi juga mungkin nggak nyampe 1 jam untuk pembuatan produk seperti ini. Dan untuk packingnya juga sangat gampang banget. Kalau dijual kayak gini, ya mungkin nanti bakal mahal di ongkirnya. Karena kena volume kan gede banget. Tapi kalau kita bongkar, itu harganya jadi lebih murah teman-teman. Jadi seperti itu ya. Ini pesanan dari warga Bintan Timur. Dari luar Pulau Jawa. Masya Allah, jauh banget ya. Tapi ini alhamdulillah dibeli juga teman-teman. Sebenarnya banyak, tapi banyaknya agak dekat, nggak terlalu jauh. Kalau ini lumayan jauh nih. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk ide usaha kali ini ya. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semua yang sekarang mungkin lagi bingung nih mau usaha apa. Terus yang membuka sedikit mindset teman-teman yang ada di luar Pulau Jawa, bahwasanya pasarnya masih sangat besar banget. Jadi untuk ide usaha kali ini mungkin seperti ini dulu. Mohon maaf harusnya ini MDF, tapi saya campur yang kemarin ke gipsum dan sekarang ke besi karena kebetulan lagi ada urusan juga. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan badan jasmani maupun rohani. Semoga teman-teman semua dimudahkan dalam segala urusannya yang sedang ataupun yang akan dikerjakan. Amin ya robbal alamin. Seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini tanpa di skip-skip. Terima kasih banyak. Tanpa teman-teman channel ini bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman agar lebih banyak lagi yang tahu tentang ide bisnis kreatif ini. Terima kasih banyak. Saya Ismail pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.